Oke guys, apa kabar? Jadi kita akan ngobrol nih mengenai Jumat Keramat. Hati-hati gorengan runtuh, gorengan runtuh atau go big capnya loncat, ya kan? Nah kita lihat, mungkin gue akan kasih tahu analisa gue gimana sebelum akan dijelaskan lebih detail mengenai saham per sahamnya, karena kalian kan nggak bisa di sini trending indeksnya ya atau investasi indeksnya ya, kayak nggak kayak di market yang sono tuh. Oke guys, kita lanjut ya. Jadi kalau gua ngelihatnya guys, jadi gua kalau ngelihatnya, yang pertama adalah ya, gua akan kasih lihat IHSG guys. Ya, IHSG mana juga IHSG. Kemana dia? IHSG tuh mulai di sini ya, ya, walaupun begitu memang gorengannya kelihatan banyak yang dominan ya guys ya. Tetapi gue juga melihat bahwa memang mendorong tapi tetap harus digorong oleh big cap-nya guys ya. Jadi bentuknya yang ini lumayan, mudah-mudahan bisa nyampe 6.700-nya lagi di hari Jumat atau di hari Senin ya guys ya. Nah, sentimennya banyak ya mengenai Omicron, yang dimana Pfizer bilang bahwa bisa dengan boosternya mereka. Lalu Dr. Fauci, Menteri Kesehatan ya US itu bilang bahwa tidak lebih severe daripada Delta. Dan juga dari perkembangan di South Africa yang menyatakan bahwa dia yang pertama kali melihat adanya Omicron ini, memang banyakkan orang pegel-pegel aja ya, pegel-pegel, kurang tidur. Kayak menurut gue sih butuh vacation ya, bukan atau butuh pijet ya. Tapi nggak boleh ya, kita lagi di umum kayak gini nggak boleh ngomong yang nanti banyak yang nyambungin pijet terus apa gitu ya. Oke, nah lalu setelah itu guys ya, setelah itu kalau kita lihat juga ya di LQ45-nya juga lagi siap-siap guys. Jadi ini banget, mirip banget gitu ya guys ya. Yang pertama LQ45 ya, LQ45, dan mudah-mudahan nyampe tembus dari 963 ya. Gue lihat ini mudah-mudahan dia bisa breakout ya guys ya. Kalau dia breakout mungkin bisa ke 980 lagi gitu ya, ataupun ke 1000 ya. Lalu setelah itu Kompas 100 juga sama ya, gitu ya. Jadi sebenarnya memang lagi persiapan, dan mudah-mudahan ya seperti yang gue bilang di minggu kedua dan seterusnya menjadi awalnya. Kalau enggak, kalau dia sideways masih guys ya, kita lihat ada yang balas dendam di Q1 Q2 2022 ya guys ya. Nah, itu aja dari gua. Jadi itu menurut gua, tapi tentu saja ini Jumat Keramat guys. Kalau Jumat Keramat, hati-hati duren atau gorengannya runtuh ya guys ya. Kalau gorengannya runtuh, please guys, jangan di hold, jangan ini, take profit aja ya kan, pasang SL plus, hati-hati copet-copetnya atau fast rate-nya. Itu aja yang mau gue bilang guys. Semoga bisa membuat kalian cuan besok ya. Dan kalau ada yang nggak pas dengan setupnya kalian atau ini, jangan dipaksa guys ya. Jadi mendingan kalian tunggu ya, nggak trading pun bisa cuan. Kenapa? Karena kalian nggak loss guys ya, ya kan? Oke, itu aja dari gua. So saya serahkan kepada Om Swing Trader. Monggo Om, semongko. Oke, ketemu lagi guys. Thank you Om Yusa. Oke guys, today ISG mantap, seger ya. Kayak gini kan yang kita tunggu-tunggu nih. Ya syukurlah, kemarin saya pikir akan turun dulu, ternyata langsung naik ya. Ini ya kabar baik ya buat kita semua.
Tapi ingat besok ya, mungkin Om saya udah kasih tahu, besok adalah Jumat Keramat. Jadi ya be careful, oke. Sabar-sabar, lihat topik-topik ini, mana yang kira-kira oke ya. Ingat ya, beli di pantulan kalau yang swing ya, kalau yang copet ya monggo-monggo bebas. Oke guys, untuk menghadapi besok ya, ini dia peluang-peluang sahamnya yang mungkin ya bisa kasih cuan. Oke. Dalam jangka pendek or dalam jangka panjang. So, kita cek aja ya saham-saham stock pick pilihan dari Om Yusa. Oke, ini dia. Pertama kita mulai dari Toba. Toba, mantap ya. Terbang yang udah punya congrats ya, di hold aja dulu kalau yang swing. Kalau yang copet ya mungkin dari take profit. Kalau buat yang belum punya ya, kalau yang udah punya ini boleh pasang SL di bawah 950 ya, atau SL kedua di bawah 1030. Kalau yang baru mau masuk, menurut saya tunggu dulu ya. Ini lagi kepentok dari sini ya, 1185-an, 1180 nih. Kalau dia besok langsung hijau, kalau masih dekat-dekat atau belum tembus 1290, tunggu aja sabar ya. Tunggu dia tembus, kalian tes support mantul baru diambil. Kalau masih kepentok di sini, tunggu aja, tunggu koreksinya ya. Kemana koreksinya mungkin kalau dia besok besok langsung hijau mungkin mantulnya di sini. Tapi kalau besok merah dulu mungkin ya sekitar sini ya. 1035-an tunggu aja sekitar situ 1035 atau di sini 1095. Tunggu pantulannya ya baru dicicil. Mudah-mudahan dari pantulannya tembus lagi dari sini dan bikin high yang lebih tinggi. Oke. Oke, itu dia Toba. Next berikutnya. Kita punya adalah DGIK. DGIK, Kongres juga yang udah punya ya. Ini tuh 19,5% ya, mantap. Ini arah ya kalau nggak salah ya. Oke, Merubosu sih ini ya. Besok yang mau ambil, kalau swing, wait ya. Kecuali mau one day trading, cuan bungkus, bebas. Yang fast trade pun sama. Kalau yang mau swing untuk agak panjang, ditunggu aja koreksinya ya. Kalau menurut saya ini lagi kepentok kena hit target 226, 224 sekitar sini. Kalaupun dia naik, mungkin bisanya paling ke area-area 246-an ya, kira-kira sekitar sini. Ya. Jangan dikejar ya, apalagi dekat-dekat 246-nya pucuk guys ya. Jadi tunggu aja koreksinya, kalaupun dia besok hijau lagi, kalau mau swing tunggu aja. Ya, koreksinya kemana? Mungkin ke sini ya 198 atau mungkin kalau dia tembus tunggu retest lagi dari 224 226-nya. Oke. Mantul baru diambil. Kalau enggak tunggu aja ya. Mungkin turun berhenti bentar turun lagi. So be careful. Yang udah punya barang swing SL-nya pasang aja di bawah 1180 atau 184. Kalau mau pasang SL plus boleh di sekitar sini ya 198. Oke. Oke, next. Oke, kita punya Tebik. Tebik sih mantap jaya ya. Kemarin ini sempat di-mention ya, cicil daerah-daerah sini ya, udah naik. Yang udah punya di hold aja, mungkin pasang SL plusnya di daerah sini 3060 ya, atau pasang SL-nya di sini ya 2980. Yang belum punya tunggu ya, ini lagi kepentok di sini ya. Ya, 3180, 3170 ya. Ini wait aja ya, antar dia tembus atau turun dulu. Oh, turun dulu. Kalau dia turun dulu, kita tunggu aja sekitar sini ya, mungkin 3080-an sampai 3070 pada pantulan bercicil. Kalau masih belum mantul, mungkin daerah-daerah sekitar sini mungkin ya, 3010-an ya. Kira-kira sekitar situ 3010 sampai 2990. Tunggu pantulan, ini udah bagus ya, udah higher high higher low, tinggal kita lihat nih ya. Tembus nggak nih ya dari resisten yang ini ya. Kalau tembus mantap nih ya, Kongres yang udah punya. Oke, next kita punya adalah SRTG berikutnya. SRTG menurut saya lagi hit target juga ya 2620 2600 ya sekitar sini. So be careful kalau dia besok naik lagi dicopet aja. Yang mau swing tunggu koreksinya ya, mungkin ke area-area 2490-an sekitar sini. Tunggu pantulannya, kalau enggak mungkin nyelam lagi dulu ya. Mungkin bisa ke 23 sini ya, 2330-an mungkin ya, sekitar situ 2330, 2290. Ingat ya, be careful kalau yang swing yang belum punya. Yang udah punya di hold aja, pasang SL pertamanya boleh di sini ya 2000
290 atau di bawah 2180. Kalau mau pasang SL Plus boleh di sini ya 2490 di bawahnya ya. Kalau dia turun dari situ boleh di pertimbangan take profit dulu sebagian. Kalau besok naik lagi, tunggu aja pantulannya di sini ya 2600, 2620. Kalau mantul baru diambil lagi ya. Jangan dikejar ya kalau lagi hijau tingginya ya. Mungkin dia akan mentok dulu di 2790-an sekitar sini ya. 2800, 2790. Mungkin bakal mentok situ. Jangan dikejar guys ya. Oke, next. Oke, kita punya E-Ship. E-Ship, sinergi inti plastik. Mantap ya, ini breakout kenceng ya. Belum retest. Yang mau swing mah tunggu saja, sabar ya. Ini jangan dikejar dulu. Yang mau copet, monggo. Ya, ini udah ada resisten di sini 113 udah lewat. Ya, sekitar situ 113 dan 114 baru naik sedikit. Kita lihat ya kalau dia besok nggak nyelam lagi ya. Kalau dia udahnya mantul boleh dicicil kalau yang mau swing ya. Kalau yang mau copet mungkin target di area-area sini ya. Sekitar sini hati-hati ya 130-an atau 124 boleh pertimbangin di situ ya take profitnya. Hati-hati daerah situ resistenin di daily-nya. Oke, kalau dia besok merah dulu mungkin bisa ambil daerah sini ya 102 kalau ada pantulan ya di wait aja ya 102 atau di daerah-daerah sini ya sekitar 94-an ya sekitar sini ya. Tunggu pantulan aja ya kalau yang mau swing ya. Oke. Yang udah punya SL Plus-nya ya bisa dipasang di bawah sini ya 100 di bawah 100 ini boleh atau SL keduanya di bawah 94 ya sekitar sini ya pasang SL situ. Oke, next. Oke, kita punya Pura ya, Pura ya. Mulai-mulai bangkit ya, udah kelihatan nih, bagus ya polanya. Menurut saya harus hati-hati di daerah-daerah 89 ya, kira-kira sekitar sini 89 sama di daerah sekitar 78 ya. Sorry, 78. Sekitar 81 ya, sekitar sini ya, hati-hati kalau yang mau copet. Kalau yang swing ya tunggu aja di daerah 74 kalau ada pantulan ya, sekitar sini. Kalau dia mantul 74 boleh dicicil, kalau dia nggak mantul tunggu lagi ya, mungkin daerah-daerah sini ya, sekitar 70-an, daerah sekitar sini 70, 68, 66 ya, daerah sini ya kira-kira. Tunggu pantulan aja ya. Kalau masih nggak mantul udah tunggu aja dulu ya, mungkin dia mau nyelam lebih dalam. Tapi mudah-mudahan sih lancar ya. Mungkin daerah-daerah di 74 bisa ada pantulan ya, sekitar-sekitar sini nih. Oke. Ya, sekitar sini ya, 74 ya. Mudah-mudahan nih dia habis tembus sedikit, ada retest bisa mantul lagi. Oke. Yang ada punya SL boleh pasang di bawah sini ya, 61 kalau nggak kejauhan. Atau pasang SL plusnya di bawah sini ya, di bawah 73, 72 ya. Hati-hati ya. Oke. Oke, lanjut. Oke, kita punya Harum ya, masih melaju ternyata ya dia, tidak koreksi dulu, koreksinya sedikit saja. Yang mau ambil ya, kalau mau bagus tunggu naik di sini ya, 10.900 ya. Kalau mau aman ya, kalau misal mau spec buy area sini ya 10.500, 10.400 pasang SL di bawah 10.075 ya, atau di bawah 9.925. Ya, hati-hati. Pokoknya selama masih bergerak di area sini masih aman ya. Asal jangan turun dari sini ya. 9.925 ya, sekitar situ 9.900 ya, sorry. Nah, kalau dia masih di situ, oke lah di hold dulu. Mudah-mudahan tembus lagi ya. Oke, yang udah punya tadi SL kasih tahu ya. Oke, next. Oke, kita punya PPJL. Mantap hari ini ya. Marubosu nih ya, lagi kepentok di sini ya 132. Kalau yang mau copet, ya dipertimbangin aja ya, hati-hati ya. Kalau dia bisa naik sih, mungkin ke sini ya 137, bahkan bisa sampai 149 mungkin ya. Kalau yang mau swing ditunggu aja ya. Kalau dia besok naik nih dari 132 tunggu pantulannya aja di sekitar situ. Kalau dia turun dulu ya, boleh cicil ya di daerah sini 126 sampai 123. Better tunggu pantulan sih ya, mulai tunggu pantulan. SL-nya pasang aja di bawah 118 ya. Harusnya sih jalan nih ya, harusnya jalan lagi ya. Kita lihat aja kayak di sini juga dia jalan. Mudah-mudahan ini waktunya dia jalan lagi ya. Oke, oke, lanjut.
Oke, kita punya MPMX. MPMX mantap hari ini, mantul ya. Eh Kalau yang mau copet 1210-an mungkin bisa 1200 1210. Kalau yang belum punya, yang mau swing, kalau dia naik didiemin dulu aja ya. Sabar aja, tunggu koreksinya. Kalau dia besok koreksi ya di 1080-an boleh cicil ya, 1080, 1070, pasang SL di bawah 1010. Mudah-mudahan mantul ya. Kalau dia belum mantul, kalau mau tunggu tunggu aja dulu ya, sabar ya. Ingat hati-hati di 1210 ya. Kalau dia masih naik, jangan dikejar di dekat-dekat situ. Tunggu aja koreksinya ya. Mudah-mudahan dia ada koreksi, mantul lagi baru dicicil ya ambil. Oke. Polanya udah bagus, naiknya udah lumayan. Eh, ya, kalau dia masih merah koreksi sideway dulu di hold aja yang masih punya ya. Pasang aja SL ya. Oke, jangan lupa. Oke, lanjut. Kita punya ada PSGO ya, Palma Serasi ini ya, consumer ya, food special candy ini ya. Sektornya sih lagi mulai ya, kayaknya sektornya mulai. Ini pun kelihatannya PSGO-nya memang udah bagus sih ya, non cyclical ya. Kalau sekarang menurut saya nih baru tembus ya 256. Kalau mau copet-copet ya mungkin bisa. Kalau dia yang buat swing, tunggu aja ya. Kita lihat dulu satu candle lagi ya gimana. Kalau memang terbang dulu, tunggu aja koreksinya. Kalau dia besok nyelam lagi di bawah 256, 260, be careful. Tunggu aja pantulannya ya. Mungkin pantulannya sekitar sini mungkin ya, sekitar 240-an atau sekitar sini di 248. Tunggu pantulannya ya baru diambil. Oke. Yang udah punya barang sih boleh pasang SL di sininya 230 atau di bawah 214. Oke. Next. Oke, kita punya film. Film menurut saya nih lagi di area resisten untuk Fibonacci-nya 790-an, so be careful ya. Ini hit target dulu. Kalau dia memang masih lari, dicopet aja dulu ya. Jangan jangan terlalu kita pegang, takutnya paginya naik, ditutupnya tetap aja di sini juga. So, kalau yang mau ambil buru-buru di cuan bungkus ya. Kalau yang mau swing, tunggu aja koreksinya, atau kalau dia memang naik, tunggu pantulannya di 2790-an ya, 790, 780. Kalau dia mantul dari situ boleh dicicil. Mungkin kayak di sini ya, dia bisa bertahan, dia mantul, cicil. Kalau dia besok mau koreksi dulu, mungkin diambil di 710 ya, kira-kira sekitar situ. 710 or even deeper di 610-an sekitar sini ya, atau 640-an sekitar sini. Oke, mudah-mudahan sih nggak terlalu dalam. Di sini juga udah ada pantulannya, mudah-mudahannya 710. Oke, next. SL-nya ya lupa. SL plus boleh di bawah 690, pasang SL keduanya di 625, 620 lah ya. Oke, di bawahnya ya. Oke, lanjut. Oke, kita punya ESA ya lagi kebentok 380. Kita lihat aja ya kalau dia naik. Besok hati-hati di 390 ya. Wait dulu ya, jangan dikejar yang swing. Kalau mau copet ya monggo, target 390 dulu. Kalau tembus ya silakan. Kalau yang mau swing tunggu aja kalau dia naik, tunggu retestnya ke daerah sini ya 376, 372. Kalau ada pantulan atau di sini 380 ya. Kalau ada pantulan baru cicil. Kalau dia besok masih merah, tunggu aja sabar dulu. Mungkin sekitar-sekitar sini ya 356 ada pantulan. Atau di sini 366 ya. Kalau dia mantul baru dicicil ya, pasang SL-nya aja di bawah 354. SL keduanya boleh pasang di bawah sini ya 340. Mudah-mudahan lancar sih ya ini ESA itu ya ini ya udah mulai ya, mudah-mudahan nih tembus dari sini nih 390 baru nih cucok. Oke, next. Ya, kita punya ASA masih merayap ya pelan-pelan. Mudah-mudahan sih tembus nih ya. Dari sini dulu ya 3760 mudah-mudahan naik ya. Kalau naik cicil aja sedikit-sedikit. Hati-hati pasang SL di bawah 3570. Mudah-mudahan bisa sampai ke sini dulu ya 3980. Kalau mau bagus tunggu naik dari sini lah ya. 3970 ya. Kalau dia tembus retest baru diambil kalau mau bagus. Tapi udah boleh cicil sih ya. Ini polanya juga udah oke ya. Udah di support, mungkin juga akan naik ini ya. Ya, kelihatannya sih mau tembus ya. Ini dari trend line-nya juga. Mudah-mudahan besok ya. Oke, next. Ya, ini dia MTK. MTK ya, MTK.
MTEK baru naik nih dari sini 2100 bagus. Kalau dia bertahan cicil, kalau dia nggak bertahan nyelam lagi, ditunggu aja di bawah. Ya, mungkin daerah sekitar sini, sekitar 2020-an ya. Atau sekitar sini ya 1990, 1960. Tunggu aja pantulannya ya, baru dicek, cek and dicek lagi mantul atau enggak, bagus enggak volume dan lainnya. Kalau dia besok terbang lagi, ya. Kalau dia naik lagi, hati-hati di 2180 ya, jangan diambil dekat-dekat situ ya. Ini resistannya ya, 2180. Tunggu aja pullbacknya dari 2180, kecuali dia bisa tebus lagi 2180, tunggu retest mantul 2180 baru dicicil. Oke, yang udah punya barang boleh pasang SL plusnya di sini aja ya. Di 2020 pasang SL-nya boleh di 1950 or di 1880. Next. Oke, kita punya Bina and Bina. Bina masih belum tembus 4.200. Saya tunggu naiknya. Oke, kalau dia besok naik, ya sabar-sabar ya. Kalau bisa tunggu pastiin dulu ya. Jangan naik pagi sore ditutup di bawah. Oke, so pastiin kalau memang dia naik, cicil ya, hati-hati. Better sih tunggu retest mantul. Oke, supaya konfirmasi bahwa ini adalah menjadi support yang kuat nantinya setelah ditembus. Oke, ini kan lagi resisten ya sekarang. Kita pengennya dia tuh nanti jadi support yang kuat dulu. Oke, mudah-mudahan besok tembus nih ya. Yang udah punya di hold saja. Pasang SL di bawah 3740 atau di bawah 3720. Oke, next. Oke, BGTG ya, BGTG ya. Bertahan di atas 306 ya. Kalau mau cicil, hati-hati aja pasang SL di bawah 304 atau 298. Ya, dia udah bertahan di atas 306-nya udah cukup bagus. Mudah-mudahan dia bisa tembus dari 344. Oke. Kalau dia besok jebol nih dari 306, jangan diambil dulu, tunggu aja pantulan-pantulannya. Akan di mana? Mungkin sekitar mungkin sekitar sini ya. Sekitar 276-an mungkin di situ atau sekitar 254 ya. Tunggu pantulannya. Oke, kalau dia mantul baru dicicil. Yang udah punya pasang SL Plus tadi udah dikasih tahu ya. Mudah-mudahan lancar. Mantul lagi, tembus lagi dari atasnya ya. Jadi cus ya. Oke, berikutnya. Apik ya, apik. Mantap ya, masih hijau-hijau-hijau. Ya, ya ini dia nih ya 1090 nih, sebenarnya belum tembus ya, tunggu aja ya, tunggu konfirmasinya, body candle ditutup di atas 1090, dicicil baru ya. Kalau dia nggak mampu tembus, be careful, mungkin masih mau sideway dulu. Yang udah punya di hold aja, pasang SL-nya boleh di bawah 1065 atau di bawah 1045. Oke, berikutnya kita punya MDKA. MDKA masih bagus ya menurut saya, masih bertahan di atas 3790, 3780-nya nih ya. Ya, so masih oke, masih boleh di hold. Kalau mau ambil cicil-cicil aja boleh 3800. 3800, 3840 ya. Pasang aja SL-nya di bawah di bawah 3700 ya, 3700 SL pertama, SL keduanya pasang di bawah 3580. Mudah-mudahan sih lancar terus ya. So far sih masih oke nih ya trennya. Mudah-mudahan tembus lagi dari sini ya. 3900 dan bisa terus. Oke, next. Oke, kita punya BAT ya. BAT itu nggak ada obatnya, masih naik. Tapi ya ini be careful nih ya. 960 ini ya kalau saya lihat dari kemarin be careful dulu ya. Tapi memang titik-titiknya sih ini 960 ini juga hit target ya, ada Fibonacci hit target. So, tunggu naik lebih bagus ya, tunggu naik 960 kalau yang belum ambil. Kalau yang udah ambil mah di hold aja, pasang aja SL. Boleh pasang SL di bawah 935 atau 945 ya, sekitar-sekitar situ. Oke, di hold aja dulu sih yang lo punya mah ya. Kalau yang belum punya, daripada ngambil belum naik 960, mendingan nunggu naik 960. Oke, ya hanya saran. Oke, next. Oke, kita punya AHAP, Asuransi Harta Aman Pratama ya. Bagus buat dicopet kayaknya ini ya, bagusnya buat dicopet, volumenya menarik sekali ya.
mungkin besok bakalan bisa ya, mungkin naik lagi ke 81 ya. 81 minimal 76 lah mungkin ya, sekitar-sekitar situ. Tapi kalau untuk yang swing menurut saya belum ya, tunggu aja ya. Ini kelihatan dia breakout, nyalam lagi, mantul, cuma ini banyak tekanan jual juga ya kelihatannya. Tapi kita lihat aja besok ya, kalau bisa naik nih ya, kira-kira bagusnya di atas 77 lah ya, 77, 78 ya. Kalau dia bisa bertahan di atas itu, mantul baru diambil ya kalau mau swing ya. Mungkin pertimbangin juga ya, ini bentuk candlenya banyak yang begini-begini nih ya. Ya, buat swing apa tahan nggak ya digocak-gocak gitu ya. Mungkin lebih enak buat one day trading ya, fast trade aja. Oke. Next, oke yang udah punya sih SL ya, di sini aja di bawah 70 ya, hati-hati kalau tembus itu ya. Oke, berikutnya. Berikutnya SNLK ya. Mantap ya, ini di hold aja yang udah punya, yang baru mau ambil cicil-cicil monggo pasang SL di bawah 1830 atau 1825 ya. Be careful ya kalau turun dari bawah situ. Kalau dia mau koreksi dulu boleh selama masih di atas 1830 ya di hold dan dicicil ya kalau ada pantulannya di 1830. Kalau dia masih melaju terus ya udah biarin aja, ikut aja terus. Oke. Oke, lanjut. Oke, kita punya Akra. Akra ya udah lumayan nih ya naiknya ya. Udah keluar nih ya dari tren turunnya. Cuma eh saya masih tunggu ya. Kalau saya masih tunggu mungkin ya. Ya, saya masih tunggu koreksi ya. Ini kan baru naik begini ya. Kelihatannya sih belum bikin pijakan nih ya. Saya mau dibikin pijakan mungkin sekitar sini ya. 4190 atau 4220 ya, dia ada pijakannya, mantul, tembus lagi baru ya diambil. Kalau besok masih naik, tunggu aja, hati-hati kalau nggak tembus 4360 ya. 4360 kalau dia nggak tembus jangan diambil dulu ya, sabar aja ya, ini resistennya, mudah-mudahan dia koreksi dulu, bisa ambil harga di lebih bawah ya. Oke, yang udah punya boleh pasang SL-nya di bawah sini ya, 4190 or di bawah 4210. Oke, lanjut. Oke, kita punya BFIG. BFIG bagus ya, masih bertahan nih di atas trendline-nya. Yang mau cicil, monggo. Kalau dia retest dulu ke sini 198 mantul, boleh dicicil ya. Ya. Tapi hati-hati ya, udah turun dari trendline-nya ini. Mudah-mudahan sih retest dia naik lagi ya, nggak bertahan di bawah sini. Jadi yang udah punya di hold aja dulu, ini masih bagus kok. Oke, masih bertahan di atas sini ya, 198-nya. Kita lihat aja ya. Dan jijak-jijak mantul lagi tinggi. Oke. Ya, yang udah punya sih boleh pasang SL di bawah sini ya, 198-nya. Atau SL kedua boleh dipasang di bawah 190 or 184 ya. Mudah-mudahan sih bagus naik ya. Memang walaupun lihat pola sebelumnya memang dia biasa kalau naik lumayan bergelombang ya. Jarang stay naik ya, tapi kita lihat nih ini soalnya udah tembus dari trendline-nya, kita lihat aja ya. Yang udah punya di hold aja. Next, oke kita punya BNBA. BNBA bagus kalau menurut saya ya, masih naik dan ini walaupun agak ini ya, agak mulai seperti melemah, tapi dia masih bertahan nih 4950 menurut saya masih oke ya. Kalau dia turun nih ya 4930 ya atau 4890 hati-hati ya. Tapi ini masih oke ya, kalau yang udah punya di hold aja nih. Menurut saya sih masih bisa jalan ya, mungkin mau ke 5410 dulu, sekitar sini ya. Hati-hati kalau dia naik ke situ 5410 mentok, mungkin koreksi dulu ya. Tunggu aja sekitar sini ya. Pas 90. Kalau yang mau cicil, monggo. Menurut saya, ingat ya ini naiknya udah tinggi ya. So resiko juga agak gede, tapi menurut saya masih bisa dicicil. Kalau dia tembus di bawah 4900 diputus dulu ya. Mungkin mau koreksinya agak lumayan, mungkin ke sekitar sini ya, 4510, 4500. Oke, kalau dia ini mudah-mudahan mantul di 4500-nya. Kalau dia masih bertahan di hold aja ya. Oke, berikutnya. Oke, kita punya BBHI ya. BBHI ini masih belum ya kalau di saya 8025 atau 8300. Dia akan retrace dulu ya kelihatannya nih. Kalau mau cicil ya silakan ya. Cuma resikonya akan sideway dulu kalau belum tembus 8050.
or 8.300-nya, tapi kalau sabar ya monggo ya. Mudah-mudahan sih dia bertahan nih di atas 7425 ya, nggak turun lagi ya. Kalau dia masih bertahan di sini masih oke, di hold aja. Cicil-cicil daerah situ boleh 7425 sampai sekitar sini ya, 7.800 boleh cicil-cicil, be careful. Kalau jebol ya, kalau masih masih merasa masuk 6.600 ya, masih kerasa masuk di akal untuk cut loss di situ ya, silakan dipegang dulu. Ya, masih bisa dia kesempatan untuk naik ya, trennya masih oke. Oke, next berikutnya. Ya, kita punya MTDL. MTDL bagus ya, udah mantul. Yang udah punya di bawah, congrats, di hold aja. Kalau yang baru mau masuk ya, tunggu ini ya. Tunggu sini ya. Nah, naik retest baru dicicil ya. Kalau belum, kalau mau cicil di bawah ya silakan, resiko ditanggung sendiri. Pasang aja SL di bawah 3610 atau 3560 ya. Yang udah punya barang ke SL boleh di situ. Mudah-mudahan sih tembus ya. Kalau besok tembus ya, tunggu retest mantul baru dicicil yang belum punya. Kalau yang udah punya di hold aja ya. Kalau yang merasa buru-buru ya silakan ya, tapi resikonya takutnya false break ya, ke bawah lagi. Oke, tapi ini memang menurut saya sih masih jalan terus ya, masih jalan terus. Ini masih bisa jauh sih ya. Oke, next berikutnya. Kita punya IGAR ya, Champion Pacific. IGAR kalau menurut saya adalah beli kalau dia naik 462 ya. Cicil, ingat pasang SL-nya di bawah 452 atau di bawah 450. Oke. Kalau dia masih belum tembus 462-nya, ya sabar aja ya, sabar aja. Hati-hati kalau dia turun 450. Oke, kayaknya sih oke nih ya. Mudah-mudahan naik terus ya. Next target mungkin bisa ke sini kali ya, 504. Mudah-mudahan. Oke, berikutnya. Kita punya Palm ya. Diam-diam tiba-tiba begini ya. Yang udah punya sih hold ya. Congrats ini arak ya, 25%. Yang belum punya ini lagi mentok nih ya, 600 ya. Kalau saya tunggu naik ya baru. Kalau dia naik retest baru. Kalau mau yang ambil copet aja silakan. Yang belum punya, kalau dia besok masih merah tunggu aja ya. Mungkin koreksinya sekitar sini 540-an. Tunggu pantulannya atau sekitar sini. 506, 500 ya. Tunggu pantulannya aja. Kalau dia mantul baru dicicil. Mudah-mudahan sih bagus. Sebenarnya kalau di jangka menengahnya memang dia sebenarnya masih sideways aja ya. Di daerah-daerah sini ini sering, maksudnya bukan sering ya, sebelumnya menjadi titik-titik yang bikin dia nggak mampu tembus nih. Ya, sekarang kita lagi retest lagi ya. Kalau mau aman tunggu dia naik aja sekalian ya. Kalau kita udah cicil-cicil, taunya akhirnya ujung-ujungnya begini lagi, sideways, ya harus siap mental. Oke, bakal di bawahnya mungkin agak panjang dan agak lama ya. Tapi kalau tren secara keseluruhannya masih oke, masih bagus. Cuma harus sabar ya. Oke, next. Kita punya link ya, link. Link masih di sini ya, ketahannya menurut saya ya sekitar 4350, 4370 ya. Ya itulah menurut saya kalau naik di situ. Nah, ini ya. Tunggu naik aja ya. Kalau mau ambil resiko ya, takutnya ini kan dia naik post break, turun lagi. Kalau ini dia nggak mampu terus, ya mungkin dia bisa bikin lower low di sini malah. Hati-hati ya kalau dia udah turun lagi di sini, bikin lower low di sini. Pertimbangin ya kalau mau ambil, mendingan yang udah pasti-pasti aja ya. Kalau gini masih belum ya. Kalau dia besok naik nih ya 4370 cicil boleh ya. Hati-hati di daerah sini 4590 ya. Tapi di hold aja. Nanti kalau dia besok naik pasang aja SL-nya di bawah 4370 atau di bawah 4260-nya ya. Kalau masih main daerah situ di hold dulu boleh. Kalau dia turun jebol ya di bawah 4150 atau di bawah 4080, be careful ya, be careful. Takutnya mantulnya pun nggak banyak. Oke, next berikutnya. Oke, kita punya PSSI. Ini congrats yang sudah punya, yang masih hold ya, yang masih bertahan. Ternyata dia langsung mantul saja, saudara-saudara. Iya.
Yang belum punya tunggu aja koreksinya ya, mungkin sekitar sini ya 396, 404. Kalau dia besok masih naik, diemin aja dulu. Kalau yang swing 420. Kalau yang mau copet ya monggo 420 mungkin ya. Tapi kalau belum tembus 420 tunggu aja koreksinya ya guys yang mau swing. Kalau yang udah punya pasang SL di bawah 382 boleh atau SL plus di bawah 3196-nya. Oke, berikutnya. Ship ya, oke. Ini bikin tegang ya. Panjang banget ini ya ekornya. Tapi ditutupnya ya good ya. Akhirnya bisa naik hijau. Yang masih punya di hold aja dulu. Kalaupun ini udah kena, mungkin kena SL-nya jangan dikejar dulu ya. Ini masih kapan top nih. Trend lainnya. Saya tunggu dia naik ya. Tunggu naik dari sini nih ya. 1060 atau lebih bagus tunggu naik 1080 ya. Naik dari situ barulah kita lihat-lihat lagi mantul enggak ya dia di situnya. Ya, kalau dia mantul, cicil. Kalau yang sekarang dicopet-copet aja dulu. Oke, next berikutnya. Oke, kita punya Arta. Arta yang udah punya di hold aja. Yang belum punya ini udah lumayan ya. Naik ke sini ya. Cicil ya, cicil, hati-hati. Kalau dia besok merah, tunggu di agak bawahan aja, sekitar 2040 ya, 2000. Kalau dia besok naik lagi hijau, cicil 2110. Jangan dekat-dekat 2180, be careful ya. Cicil ya sekitar sini aja 2110-an ya kalau dia hijau. Pasang SL-nya boleh di bawah sini aja ya, 1960. Ini kalau menurut saya ya masih jalan dan masih bisa jauh kalau dia bertahan di atas 1960 ya. Kalau dia turun di bawah 1960 dilepas dulu ya, be careful ya. Ini jalannya udah lumayan panjang ya begini. Tapi ini titiknya di sini menurut saya bertahannya kalau di atas di sini bertahan dia udah bagus ya, masih bisa terus lanjut. Oke, next. Oke, kita punya TLKM. TLKM mantul. Cuma ya mantulnya masih ya lumayan lah. Cukup oke. Yang mau cicil ya 4120-an sampai 4100. Ya. Pasang SL-nya boleh di bawah 4050 atau 4010. Kalau masih dia belum tembus ya, asal body candle masih bertahan di atas 4050 di hold aja ya. Kalau turun di bawah 4050, kalau dia turun sampai sini kuat gak ya 3920 atau di sini ya 3990. Kalau kuat jadi hold aja dulu ya. Ini trennya masih oke dan mungkin sampai akhir Desember ya window dressing mungkin ya bisa bagus ya. Ini polanya kita lihat begini, kita lihat aja di sini ya. Kalau selama dia masih nggak turun ya dari 4050 atau di sininya ya 3990 di hold aja dulu ya. Kalau dia turun mungkin dia mau melengkung dulu ya, sama seperti sebelumnya. Mungkin ke area sini ya 3900, 3850-an. Oke. Ingat selama masih bertahan ini nggak tentu sama seperti ini ya, bisa aja dia terus naik. So, jangan terlalu khawatir, fear atau bagaimana. Di follow aja satu hari candlenya, kita nggak bakal pernah tahu. Oke guys, that's all. Habis untuk stock picknya, semoga membantu. Oh iya, lupa disclaimer on ya, ini adalah analisis pribadi, so dicocokkan dengan analisis sendiri ya, atau mungkin boleh ya mengambil referensi dari yang lain untuk dipertimbangkan. Dan selain technical analysis, gunakan money management ya, atur emosi ya, itu penting di dalam keberhasilan trading ya, karena nggak cukup cuma technical analysis saja. Oke, mudah-mudahan beruntung besok Jumat Keramat. Ya siap-siap aja, oke. Ya mentalnya dipersiapkan, jangan terlalu ketakutan or khawatir ya. Segala sesuatunya kita bisa lihat, kita bisa ukur. Kalau masih oke, resiko masih aman, kita hold aja dulu. Oke, that's all. Dikembalikan ke Misa. Oh, monggo.
Oke guys, jadi kita akan masuk ke request-requestnya kalian ya. Tentunya kalau yang udah dibahas oleh Om Swing Trader, tentunya gua nggak. Ya, kalau udah kalau udah dibahas oleh Om Swing Trader, jadi gua nggak akan bahas lagi ya guys ya. Jadi monggo diperhatikan Om Swing Trader ya dan dilihat analisa saham-sahamnya ya. Oke guys, lanjut. Setelah itu kita masuk ke area stop it ya. Stop it, ya kan? Stop it. Tentunya kalau yang membuat cuan kita akan masukkan seperti ini. Ya, mana ini suaranya? Oh iya, belum ya. Tentunya kalau yang mau cuan akan saya kasih seperti ini. Kurang gede ya. Gini. Nah, lalu kalau misalnya downtrend masih ditanya juga, maka akan gua kasih kayak begini guys ya. Zong ya. Salah ya. Jadi kayaknya yang ini terus sama ini ya. Itu ya, damn gitu ya, damn. Oke guys, lanjut ya. Jadi pertama kita akan ngomongin mengenai Toba dan Ipol ya. Kita masuk dulu ke sini pakai trading view chart. Oke, Ipol di weekly ya. Ipol, Om bahas Toba dan Ipol. Oke, Toba. Ya, Toba Energy. Ya, ini tadi habis bahas market ya. Nah, Toba Energy buat dicopet sih oke ya guys ya. Kalau buat swing tunggu koreksi dulu ya guys ya. SL di bawah 1070 ya. Oke, lalu setelah itu ada Tobanya udah dibahas ya padahal ya. Oke lah ya. Lalu setelah itu ada Ipol. Ipol udah dibahas belum? Belum kayaknya ya. Ipol kayaknya menurut gua masih koreksi ya guys ya, jadi harus hati-hati ya kalau yang kayak begini dan cenderung sideways, dia false break dan kemungkinan kalau dia mantulnya di area 159 kalian coba ambil, mungkin bisa mentok di 192. Kalau kayak begini mungkin tunggu di 180 take profit di 196 ya. Kalau kalian mau swing lama, 10 bagger dan segala macam ya, mungkin ya kalau dia tembus dari 197 mungkin bisa nyampe 2,5. Oke guys, lanjut. Setelah itu kita masuk cash dan BBTM di weekly. Cashless ya. Kalau menurut saya lagi uptrend ya guys ya. Ini ada tanda-tanda dia mau naik ya. Tunggu tembus dari 398 ya. Mudah-mudahan nyampe 480 ya. Good choice ya kalau menurut gua. Mudah-mudahan bisa jalan ya guys ya. Dan mungkin bisa nyampe 640 ya kalau misalnya bisa. Jadi kita kasih yang ini kemungkinan good eye. Jadi kita taruh. Oke. Good job ya. Oke. Lalu setelah itu BBTN di weekly ya. Tadi kalau di weekly-nya kayak gimana? Ya, kalau di weekly-nya kalau menurut saya tungguin aja, tapi ini udah oke ya, tes support dan segala macam. Kalau dia minggu depannya 428 mungkin bisa jalan sampai 500 ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita masuk ke BBTN guys, BBTN ya lagi mau breakout nih guys ya. Kalau dia tembus dari 1880 mungkin bisa nyampe 2140. SL di bawah 1680. Oke. Lalu setelah itu udah ya, langsung kita masuk ke Instagram yang paling banyak ya. Seperti biasa Instagram yang paling banyak. Satu mengenai, ada Om Rafael, kita bahas dulu. Om nanya, apakah BGTG wajib koreksi dulu untuk ngegas ke 400? BGTG ya, bukan ABG ya Om Rafael ya. Gitu ya. Kalau ke 400 bagusnya sih memang ya, kalau ke 400 bagusnya memang dia koreksi dulu ya. Koreksi bisa di 286 sampai 300 ya guys ya, sebelum dia ke 400 ya, atau ke area 350 atau ke 400-nya. Kalau menurut saya sih seperti itu ya guys ya, karena dia biar lancar lah gitu ya kesannya ya. Oke guys, oke.
Lanjut setelah itu. Oke, lanjut setelah itu kita bahas mengenai di ini Om Rafael di apa namanya diduluin nih ya kan, takut kakaknya marah sama gua. Oke, lanjut ya guys ya. BBNI, BRPT, ESA di weekly Om. Oke, siap BBNI. Ya. BBNI di weekly Om gitu ya, di weekly Om ya. Kalau menurut saya sih tunggu 1-2 minggu lagi, mudah-mudahan ya guys ya, minggu ini mudah-mudahan dia naik ya. Ini masih ada sisa seminggu ya candle yang ini. Kalau dia tembus dari 6925 atau 7000 mungkin bisa nyampe 7,5 atau ini ya. Bentuknya sih udah oke ya kalau menurut gue ya. Tes dulu averages 7 minggunya gitu ya. Average 5 minggunya mudah-mudahan nyampe ke 7.850 atau 8.000. Oke. Lanjut setelah itu kita masuk ke BRPT. BRPT di weekly ya. Tadi nanyanya soalnya di weekly ya guys ya. Jadi kalau gua melihatnya bahwa ini downtrend guys ya, tapi memang di sini masih higher high higher low ya kalau dilihat dari sini. Tapi kalau gua ngelihatnya di sini juga ini kayaknya udah mau turun ya guys ya. Apalagi kalau jebol 825 mungkin bisa nyampe 540 ya. Oke, lanjut setelah itu ada ESA di weekly. ESA di weekly ya guys ya. Jadi kalau ini mungkin bisa naik ya guys ya. Ini masih seru ya. Dan dia baru breakout di weekly dan mudah-mudahan nyampe 436 ya. Ini hati-hati ya, di sini mungkin dia akan cross dulu test support 350 dan mungkin baru naik ya. Jadi tapi ini bentuknya sih udah oke ya kalau menurut gue ya, ESA-nya ya. Mudah-mudahan nyampe 442 atau 500. Oke. Lanjut setelah itu kita ngomong mengenai dinar, CESIS, MLPL, BGTG. Aduh. Dinar ya. Ini dia tadi nggak sebutin, jadi berarti lagi di sini. Nah kemarin udah gue bilang ya, kalau dicopet sih dapat ya 402 dari 380 lumayan ya kan. Tetapi kalau misalnya kayak gini yang hold lama-lama ya, ini test support ya. Kalau dia bisa mantul dari 356 mungkin bisa nyampe di 430. Tetapi kalau dia jebol lagi ke bawah, hati-hati guys, baru mantul di 314 atau di 284. Oke, lanjut setelah itu ada CESIS MLPL ya. CESIS kalau menurut saya guys, ditunggu satu candle lagi 156. Kalau iya mungkin baru boleh dibeli ya menuju 200-nya. Lalu setelah itu MLPL ya guys ya. Oke, malam Jumat ya, pengen itu sama di PL ya. Oke, lanjut. Kalau dia mantul mungkin bisa nyampe 408. Hati-hati false break ya, karena di sini masih sideways ya guys ya. Best timing adalah ambil di 318, ikutin sampai 418 ya. Nah, dilihat aja guys apakah memang itu yang kalian mau. Tapi overall ya guys ya, ini setelah turun dia baru sideways. Nah, kalau dia breakout dari 450 mungkin mengawali wave berikutnya ya. Oke, lanjut setelah itu kita udah BNRI udah, dinarnya udah, sama Nelly ya. Nelly singkatan dari, ayo coba ditaruh di komen ya. Ini seru ya guys ya, kalau menurut saya mudah-mudahan bisa nyampe 310, bentuknya juga udah oke, apalagi kalau body candle-nya di atas 280 ya. SL di bawah 264. Kalau menurut gua ini lumayan ya guys ya, dan worth it untuk kita lihat-lihat untuk di swing. So, good catch, ini adalah cash register. Oke guys, lanjut setelah itu, tapi bukan pom-pom ya, begitu cash register terus lagi, tetap kalian harus mengikuti pakem-pakemnya seperti risk reward ratio, capital management dan yang lain-lain. Lalu setelah itu yellow sama perda. Thank you Om. Oke, Yellow kalau menurut saya guys ya masih jeblok ya guys ya, dan ini kayaknya udah body candle-nya udah mungkin mau jebol ke bawah dan baru akan mantul di 124. Hati-hati ya guys ya, ini masih sideways, tapi kalau dia nggak breakout-nya ke bawah udah hati-hati. Kalau breakout-nya ke atas tembus dari 182 atau tembus dari 207 mungkin bisa nyampe 317. Tapi kalau saat ini masih flat guys, jadi harus hati-hati. Oke? Lanjut setelah itu perda ya, PRDA ya.
Perda, kalau menurut saya guys, kalau menurut saya ya, ini masih seru ya. Tak tak tak, mudah-mudahan dia breakout tembus dari 9.400, mudah-mudahan bisa sampai panjang ya, 13.000. So, ini termasuk adalah SL di bawah 8525 ya guys ya, ataupun di bawah 8.900. Tetapi ini saham bukan buat copet ya guys ya. Kalau menurut saya saham yang jalannya kayak begini mendingan buat di cuing kalau dia tembus dari 9450. Oke guys, lanjut. Setelah itu ada MNCN dan film dong Om. MNCN, hati-hati ya dengan MNCN ya. Ini kemarin dia lumayan. Ini tarik garisnya seperti ini ya guys ya. Kalau dia mantul ambilnya di 940 ya, jadi nggak ngikut dengan MA20 nya karena karakteristik sahamnya. Jadi kalau di atas 990 mungkin nyampe 1025 ataupun nyampe 1050. Habis itu koreksi lagi, mungkin akan ada pantulan di 970. Itu prediksinya ya kan. Oke, lalu setelah itu ada film ya. Filmnya udah ya kalau nggak salah ya, Palm Link filmnya udah. Oke. Lanjut, setelah itu ada Indi LPKR. Tolong dibahas target windrest-nya. Indi, target windrest-nya sih dikit-dikit aja ya. Kecuali kalau dia tembus 1840 mungkin bisa nyampe 2000 guys ya. Tetapi kalau enggak ya, kalau dia jebol lagi ke bawah ya hati-hati ya, karena baru ada pantulan di 1590. So, please be careful ya guys ya. Lalu setelah itu ada LPKR. Target windrest-nya kalau dia ya ini masih flat ya guys ya, dan ini masih cenderung flat dan turun ya guys ya. Jadi kalau menurut saya tunggu di atas 164. Kalau dia tembus mungkin bisa sampai ke area 190-an ya. Tetapi kalau dia jebol dan baru mantul di 137 guys, mungkin makan windrest-nya cuman sampai 147 ataupun 160 aja ya. Tapi kalau dia jebol lagi 137, udah lupain aja guys, nggak akan ada windrest untuk LPKR. Oke? Sip. Lanjut, setelah itu kita masuk ke IATA kalau menurut gua guys ya masih oke lah gitu ya. Mudah-mudahan mantul naik ke 93 ya. Lalu setelah itu ada Cesis. Cesis kalau menurut gua ya, kalau dia mantul 151 baru lucu ya menuju 175. Oke. Lalu TNCA BBKP Elpin ya. TNCA kalau menurut saya guys, kalau menurut saya copet aja ya. Lalu setelah itu Elpin kalau menurut saya juga sama ya, copet aja ya guys ya. Kalau mau di swing tunggu koreksi di 1170 ya. Lalu setelah itu ada Cipro kalau menurut saya guys ya, kalau hijau lagi 113 ya, boleh dibeli menuju 126 dan 140, SL di bawah 102 ya. Lalu Om Ervan, KPIG dan BHIT. KPIG kalau menurut saya masih turun ya guys ya. Kalian nggak bisa baca ya, hijau dikit sini harus tembus 103 cuy ya, dan menuju 112 kalau tembus ya. Kalau ini baru candle satu doang kayak gini, aduh takutnya guys yang kayak gini-gini ya, false break ya. Kalau kalian mau ambil ya ambil lah, tapi 104 aja atau 102 nih ya gitu ya. Nah kalau misalnya kayak begitu guys, kalau menurut gua maka yang ini karena downtrend ya, kalian lihat ya, ini downtrend biar kalian punya ilmu juga. Jadi gua akan kasih yang ini adalah lagi terus setelah itu kita akan masuk ke ini udah. Alright, kita masuk ke sini ya. Nah, di dalam sini kita akan salah nih. Oke, kita akan ke sini ya. Ya, kita akan masuk sini guys.
Dan di sini kalau kalian lihat apa nih requestnya ya. Requestnya pertama true PNLF. True. Ya kalau menurut saya true. Trinity Dynamic ya. Trinity Dynamic masih hancur ya guys ya nih ya. Jangan hati-hati guys kalau menurut gua tembusnya kalau satu di atas 175 ya. Tapi kalau lagi downtrend kayak begini mendingan nggak usah diambil guys ya. Kalau mau diambil ya paling targetnya 157 ya. Kalau kalian mau ngambil banget. Kalau saya akan tunggu 175 mungkin ya bisa sampai 251. Tapi majornya downtrend guys. Jadi yang ini juga akan saya kasih. Ya, jadi seperti itu. Lalu PNLF ya, cari yang benar-benar uptrend guys. Ini juga sama ya, masih doyan turun, apalagi kalau jebol 172. Lihat nih guys bentuknya. Tapi ya kalau kalian mau ngambil ya monggo. Tapi kalau menurut gua yang kayak gini probabilitasnya untuk kalian cuan agak sedikit. Terus kalau gua cuan om gimana? Ya monggo aja. Tapi cuannya paling nyampe 178 atau 180. Jadi yang ini akan gua kasih juga. Oke ya, lalu si pro-nya udah, makasih Om Yusa BBNI tadi yang udah gue bilang ya guys, tunggu support, tunggu breakoutnya ya di 7250 ya. Ini mudah-mudahan ntar lagi sih guys kalau menurut gue ya, sabar-sabar aja ya. Apakah akan ada rally dalam 1-2 minggu ini, kita lihat aja. Bagus lagi, tunggu di atas 7500 ya. Baik, lalu setelah itu NATO gimana Om Yusa? NATO kalau menurut saya NATO kalau menurut saya ya akan jalan ya. Kalau menurut saya sih akan jalan. Jadi sabar-sabar aja guys kalau menurut saya. Dan itu harus sabar ya bentuk candlenya, soalnya kayak begini ya. Tunggu di atas 750 menuju 800. Oke? So itu aja dari gua. 20 menit ya, lumayan yang ngocehnya. Kebanyakan. So sorry guys, jadi mungkin akan agak lama, tapi mudah-mudahan bisa membantu kalian. So see you, have a good day. Bye bye guys.